Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang psikoedukasi pada dewasa akhir yang mengalami post-power syndrome. Masa lanjut usia merupakan periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Seseorang individu yang berada pada usia 60 tahun ke atas disebut sebagai lansia. Pada fase ini terdapat konsistensi dan perubahan pada hal aktivitas, penyesuaian, dan kontrol diri, serta terdapat perubahan dalam sistem biologis, misalnya penurunan ingatan dan fungsi kesehatan. Fase lanjutan usia juga merupakan fase yang semua orangnya berharap dapat menjalani hidup yang damai, tenang, serta dapat menikmati masa pensiun bersama orang-orang tercinta. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang yang memasuki fase lanjut usia bisa mendapatkannya, dan sulit untuk diterima oleh seseorang yang mengalami perubahan, penurunan, serta permasalahan yang terjadi seperti masalah post-power syndrome. Apa itu definisi dari post-power syndrome? Nah, sindrom sendiri menurut Kartono tahun 2000 merupakan sebuah gejala yang mencakup reaksi somatik dalam bentuk penyakit, cedera, atau kerusakan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan post-power syndrome adalah sebuah reaksi somatis dari perubahan keadaan yang dialami oleh individu yang diikuti dengan munculnya berbagai macam gejala penyakit fisik atau psikis yang disebabkan individu yang sudah tidak bekerja, pensiun, dan tidak mendapat atau tidak berkuasa lagi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi individu mengalami post-power syndrome. Faktor pertama adalah faktor fisiologis. Rendahnya kesehatan fisik akan membuat individu cenderung menyerah dan merasa bahwa hidup tidak lagi bermakna. Hal tersebut akan mempengaruhi kualitas hidup yang dirasakan. Faktor kedua adalah faktor stres psikologis. Konsep diri yang positif dapat membantu individu untuk dapat menyesuaikan diri dengan status dan perannya yang baru. Dan yang ketiga adalah sikap terhadap penuaan. Individu lansia akan mengalami penurunan kapasitas kognitif dan konatif yang menjadikan mereka menjadi lebih kurang gesit. Karena perubahan aktivitas dan penurunan fungsi biologis, lingkungan sosial memiliki persepsi yang negatif terhadap lansia. Persepsi negatif itu justru menghambat sikap mandiri dari lansia. Individu yang mengalami post-power syndrome memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, sedih. Individu yang mengalami post-power syndrome akan mengalami perasaan yang sedih karena merasa kehilangan pekerjaan dan jabatan yang dimiliki sebelumnya. Mereka juga akan merasa kehilangan kepuasan karena sudah memasuki masa pensiun. Yang kedua, takut. Individu yang mengalami post-power syndrome akan mengalami perasaan takut. Mereka takut gagal dan merasa tidak menjadi apa-apa, terlebih jika mereka merupakan salah satu orang yang diandalkan di keluarganya untuk mencukupi kebutuhan finansial. Yang ketiga, merasa rendah diri. Individu yang mengalami post-power syndrome akan mengalami perasaan rendah diri ketika individu sudah memasuki masa pensiun. Maka, status sosial yang sangat berpengaruh. Individu akan kehilangan status yang dimiliki sebelum pensiun. Tentunya, hal ini dapat membuat individu mengalami depresi yang cukup akut. Yang keempat, merasa tidak berguna. Individu yang mengalami post-power syndrome akan mengalami perasaan tidak berguna, terutama untuk keluarganya sendiri, karena telah kehilangan pekerjaan dan penghasilannya. Merasa tidak berguna karena tidak bisa lagi memberikan kebutuhan material kepada keluarganya. Yang kelima, penuh kebingungan dan putus asa. Individu yang mengalami post-power syndrome akan mengalami perasaan kebingungan dan putus asa karena kehilangan pekerjaan, jabatan, penghasilan, dan status sosialnya. Gejala apa saja sih yang dirasakan individu yang mengalami post-power syndrome? Terdapat 3 gejala yang dialami oleh individu. Yang pertama, ada gejala fisik. Jadi, individu yang mengalami post-power syndrome ini biasanya menjadi lebih cepat tua dibandingkan ketika ia masih menjabat atau bekerja. Hal ini biasanya ditandai dengan rambutnya yang tiba-tiba menjadi putih, kulitnya mengalami keriput, lemah dan lesu akibat menjadi pemurung, dan mengalami beberapa penyakit lainnya. Kedua, gejala emosi. Individu
biasanya lebih mudah tersinggung dengan perilaku dan perkataan seseorang di sekitarnya, sulit untuk bahagia atau merasa tidak bahagia, menarik diri dari lingkungan sekitarnya, menghindari keramaian, dan lebih menyukai kesendirian. Ketiga, gejala perilaku. Individu biasanya menghindari interaksi dengan lingkungan sekitarnya karena merasa malu, menjadi temperamental, mudah meledak-ledak, dan mudah melakukan kekerasan baik di rumah maupun di luar rumah. Dukungan yang dibutuhkan individu yang mengalami post-power syndrome. Yang pertama, dukungan informasional, yaitu dimensi dukungan sosial yang mencakup informasi yang diberikan terkait dengan peristiwa yang membuat stres. Dalam hal ini adalah informasi terkait bagaimana mengatasi dan menghadapi individu yang mengalami post-power syndrome. Dan yang kedua, dukungan nyata, yaitu dimensi dukungan sosial yang mencakup bantuan material seperti hadiah, makanan, atau uang. Serta yang ketiga, dukungan emosional, yaitu dimensi dukungan sosial yang mencakup kepedulian dan kehangatan dari orang lain, sehingga individu lansia merasa bahwa dirinya dipedulikan dan diperhatikan. Selain tiga dimensi dukungan sosial di atas, dukungan dari sesama anggota komunitas pensiunan sangat penting, karena mereka berasal dari latar belakang yang sama. Karena adanya interaksi tersebut, diharapkan akan meningkatkan fungsi seseorang yang mengalami post-power syndrome dalam bersosial di lingkungan sekitar, sehingga mereka akan menyesuaikan diri dengan status baru, menyesuaikan diri mereka dalam posisi yang tepat di lingkungan masing-masing, dan melemahkan pikiran negatif bahwa mereka adalah orang yang lemah dan tidak berdaya. Demikian video penjelasan dari kami, kiranya dapat berguna untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih.